Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Putu Hartono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 1 di sekolah tempat saya mengajar, yaitu di SMA Negeri 11 Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut adalah video pembelajaran saya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima kasih. Siap, gerak. Kita belajar dan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Baru mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Sarapan semua ya? Oke, bagus berarti aman. Kalau yang belum nanti sebentar sarapannya. Oke, jadi sesuai dengan jadwal kita, hari ini kita melanjutkan pembelajarannya ya. Dan sebelumnya kalian masih ingat ya kita belajar tentang apa? Pengukuran ya. Jadi sekarang kita sudah keluar dari area pengukuran itu, dan sekarang kita akan masuk materi baru ya. Tapi sebelum kita mulai, silakan cek dulu ada tidak sampah-sampah di sekitaran kalian, pungut dulu. Isu-isu di atas meja boleh, diamankan dulu. Di lantai boleh. Oke. Dan kemudian pakaian kalian darah semua. Oke, memang ya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Tapi sebelum kita mulai, kita akan bermain dulu supaya suasananya tidak terlalu tegang. Buatkan sarapan. Oke. Kalian punya uang 30.000, ya? Berapa punya uang? 30. Nah, kalian beli telur ke warung, harga telurnya itu 15.000. Oke? Kalian punya uang 30.000, beli telurnya 15.000. Berapa kembaliannya? 5.000. Berapa kembaliannya? 5.000. Ada yang jawab 15, ada yang jawab 5.000. Berapa lagi? Saya ulangi ya. Kalian punya uang 30.000, beli telurnya 15.000. Kembaliannya berapa? 5.000. Oke, yang jawab 5.000 angkat tangan. Yang jawab 15.000 angkat tangan. Oke, yang ada lagi jawaban lain? Tidak ada. Yang jawab 15.000, kenapa 15.000 kembaliannya?
30, ambil dulu 15, kembaliannya berapa? 14, oke. Yang jawab 5.000 siapa? Nah, Reza, kenapa? Ya, kamu punya uang 30.000. Apakah 1 lembar atau 2 lembar? Bisa 2 lembar ya. Seandainya 2 lembar kan 20 dan 10. Yang kamu pakai uang berapa? 20. Nah, mungkin dua-duanya nih gitu. Pasti pakai 20. Kembaliannya berapa? Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan memberikan kalian soal tes. Ini waktunya kurang lebih 5 menit saja atau sampai 8 menit dijawabnya. Jadi silakan siapkan kertas 1 lembar, tulis nama dan kelas. Ya, nanti silakan jawab saja sesuai kemampuan kalian. Kalau kalian tahu silakan jawab dengan baik. Kalau tidak tahu boleh dikosongkan. Ini namanya soal pretest, soal awal. Ya. Soalnya itu ada di WA kalian, sudah saya bagikan. Silakan buka WA-nya, itu file PDF. Yang kebetulan tidak bawa HP boleh gabung dengan temannya. Silakan. Ya, boleh gabung. Yang judulnya ini, tanda ini. Yang penilaian kognitif itu, ya. Dapat soal penilaian kognitif judulnya. Dapat? Ya, silakan itu dijawab. Langsung jawab ya, tidak usah tulis soal kembali. Jadi nomor 1 apa? Jawabannya langsung nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Gak usah cari di Google, sesuai dengan pemahaman kalian saja. Oke, jadi kita sudah melaksanakan pretest. Sekali lagi, pretest itu tujuannya kan untuk mengetahui apa yang sudah kalian tahu tentang materi yang akan kita pelajari ini. Jadi itu. Kalaupun nanti ada yang sudah tahu tentang materi tentang soal-soal tadi ya berarti kalian sudah punya pemahaman awal yang baik. Kalaupun nanti kalian belum bisa menjawab soal-soal itu tidak masalah kan, logikanya kita belum belajar. Gitu ya. Pembelajaran hari ini saya akan mulai dengan menampilkan video. Ini video silakan simak ya. Mudah-mudahan suaranya kedengaran. Pasar Sentral Buah-Buah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dikabarkan sempat mengalami pemadaman listrik kurang lebih selama 8 hari. Di pasar Buah-Buah Kota Kendari, di mana yang dilaporkan bahwa lampu atau listrik di pasar tersebut mengalami padam sekitar 8 hari sehingga membuat aktivitas pedagang dan adanya itu terhambat. Di mana imbas dari matinya atau listrik di pasar tersebut membuat pencahayaan di dalam ruangan agak minim sehingga para penjual mencari alternatif lain yaitu dengan cara memakai lampu darurat atau lampu cas. Pihak PLN Sulawesi Selatan menyebut saat ini suplai listrik untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan sebagian Sulawesi Tengah dan Tenggara terpaksa disesuaikan. Pihak PLN pun masih melakukan pemadaman bergilir di 4 provinsi itu dampak turunnya produksi listrik akibat kemarau panjang. Saat ini produksi listrik PLN Sulawesi Selatan mencapai 200 MW, padahal normalnya bisa mencapai 800 MW. Poin, jadi yang akan saya minta ini adalah permasalahan dari 2 video itu. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya apa yang menjadi permasalahannya. Minimal kalian bisa dapat 2 permasalahan ya. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh. Silahkan diskusikan apa. Di video pertama misalkan kalian dapat 2 permasalahan, di video kedua juga 2. Oke? Bisa paham? Nah sekarang silahkan kalian tuliskan dulu permasalahannya apa, tulis saja di bukunya. Di salah satu temannya saya tulis, nanti yang lain membantu mengembangkan idenya. Belum itu sudah berarti ya? Silakan kalau mau bacakan apa permasalahan yang didapat. Oke. Berdiri kan? Apa permasalahan yang kalian lihat dari video tadi? Ya. Yang kami dapat dari kelompok kami adalah penambahan aliran listrik yang terjadi di pasar Buah-Buah Kendari. Dan dampak kedua, dampak kemarau panjang yang terjadi di 3 provinsi yaitu Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Oke. Jadi yang pertama tadi pemadaman apa? Pengamatan aliran listrik yang terjadi di pasar
dengan listrik selama 8 hari, yang membuat penjual di pasar tersebut kesusahan untuk berjualan, sehingga menggunakan lampu darurat atau lampu cas. Apakah permasalahannya yang bervideo tadi kalian rasakan juga atau tidak? Oke, yang bagian mana yang kalian rasakan? Kemarau. Apalagi yang paling terasa? Mati? Emangnya kenapa kalau mati lampu? Bisa gelap kalau siang-siang? Emangnya mati lampu tidak bisa main bola? Kalau mati lampu apa masalahnya buat kalian? Masak? Oke? Yang paling gampang, HP kalian lobet nggak? Kalau lobet bisa dan dicas? Nah, masalah itu? Masalah. Kalau mati lampu jaringan internet bagus tidak? Bagus tidak? Ada yang bagus, tapi kalau terlalu lama langsung bilang juga ya. Karena pemancar internet juga itu membutuhkan listrik. Yang paling terasa, ini kan musim kemarau. Biasanya panas kan ini kalau siang-siang. Biasanya pakai apa biar panas? Kalau mati lampu ada nggak itu? Ada dipasangnya tapi tidak bisa dipakai. Masa kalian bikin? Pada pembelajaran ini kita akan mencari pertama akar permasalahannya. Kira-kira apa permasalahannya kalian itu, penyebab utamanya apa? Kenapa tidak bisa pakai kipas angin? Karena lampu. Kenapa tidak bisa cas HP atau HP-nya lobet? Mati lampu. Kenapa jaringannya rusak? Karena mati lampu. Berarti akarnya adalah mati lampu. Kenapa pemadaman kita itu digilir setiap hari sekarang? Padahal bulan-bulan sebelumnya tidak. Karena kekurangan apa? Kekurangan energi. Iya, tadi kan udah bilang dari PLN Sulsel Rabar, Sulawesi Tenggara dan Barat itu kita kekurangan daya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana mencari solusinya itu. Jadi pembelajaran kita akan mencari solusi bagaimana kita mengatasi kekurangan energi listrik di musim kemarau ini. Kita harus tahu dulu energi itu apa. Yang kedua, apa itu bentuk-bentuk energi? Apa sih bentuk-bentuk energi yang ada di alam ini? Yang ketiga, kita harus tahu sumber-sumber energi itu dari mana saja. Gitu. Energi listrik yang kita pakai itu sumbernya dari mana? Gitu ya. Kemudian yang keempat, membedakan, nanti ada dua istilah ini, energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Gitu. Yang kelima, menganalisis, nah ini mengarah kepada solusi itu. Menganalisis energi terbarukan apa yang kira-kira bisa kita kembangkan di daerah kita. Misalkan ada yang tinggal di daerah Landono, apa itu energi terbarukan yang berpotensi? Oke, ada 4 kelompok dan nanti setiap kelompok akan bekerja sama mengisi satu LKPD ini. Jadi siapa yang menulis, siapa yang mengeluarkan ide tentang A, tentang B, tentang C. Ya, jadi ini LKPD saya bagi, nanti satu orang yang isi, yang lain membantu. Ya, wajib aktif. Karena selain penilaian kognitif, saya juga akan menilai sikap kalian dan keaktifan kalian. Oke. Jadi bahan ajar ini judulnya adalah, sudah buka? Di HP-nya ada ya, bahan ajar energi terbarukan. Itu PDF. Oke, judulnya energi. Yang pertama itu adalah definisi energi. Itu bisa kalian baca. Baca supaya kalian tahu energi itu apa. Jangan ya. Untuk belajar tentang itu boleh klik link tentang video itu. Kemudian ditonton. Ya. Itu akan membahas bentuk-bentuk energi. Bisa? Oke, caranya sudah bisa. Diklik satu kali aja, klik satu kali gitu. Ya. Yang pertama, Silakan nonton aja dulu. Bisa? Buka alumni. Bahan ajarnya silakan buka dulu. Suaranya kecil ya? Bapak ini gimana? Coba klik linknya di sana. Iya, buka dulu.
Sudah tulis? Sudah? Oke. Sekarang kita ke poin B. Poin B ya. Poin B pada KPD itu adalah energi terbarukan dan tak terbarukan. Oh ya. Nah, sebelum ke situ bisa juga untuk lebih memahami proses perubahan energi yang dijelaskan di video pertama itu, kalian boleh menggunakan ini lab virtual ya, namanya PET Colorado. Itu ada di linknya, boleh diklik. Bisa. Nanti kalau kalian klik ini, itu akan terhubung dengan simulasi PET. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi ini namanya lab maya atau lab virtual. Kita bisa melakukan percobaan di dalam menggunakan HP saja atau komputer saja. Coba silakan diakses. Bisa nggak diakses PET-nya itu? Bisa? Siapa? Nah, jadi silakan pilih di sini. Mudah-mudahan ke sistem, bisa langsung ke sistem. Ya. Ini perubahan energi ya. Nanti tampil juga di situ. Ini orang apa ini? Naik? Sepeda. Ini kan ilustrasi nanti begitu kan di sini. Nah, naik sepeda. Sepedanya terhubung dengan roda. Rodanya terhubung dengan apa ini? Generator. Generator itu pembangkit listrik ya. Jadi listrik akan muncul ketika roda atau generatornya berputar. Cara mutarnya bagaimana ya? Banyak hal. Misalkan dari gerak, contohnya. Dari gerak membangkitkan generator. Kemudian kita lihat. Ini ilustrasi energinya. Energi gerak berubah menjadi energi generator. Kemudian digunakan untuk memanaskan air, airnya jadi panas. Jadi dari ilustrasi ini kita bisa dapatkan dari gerak bisa menjadi panas. Kita boleh ganti juga yang sepeda ini diganti dengan air. Jadi klik saja ini. Nah, jadi cuma beda sumbernya saja. Apakah air bisa menggerakkan generator? Bisa Pak. Jadi aliran air itu, ini tarik kerannya ya, tarik kerannya. Aliran air yang diaturnya akan menggerakkan generatornya karena dia mendorong kipas dari atau turbin dari generator ini. Nah, setelah generatornya berputar, bisa lagi digunakan. Misalkan untuk ini kita jangan pakai panaskan air, misalkan dinyalakan lampu bisa nggak? Kita klik saja ini. Maka generator itu digunakan menjadi energi listrik, lalu menjadi energi cahaya. Makin lama diputar, makin banyak energi yang dibuat. Nah, jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan sumber energinya bisa energi gerak atau energi apa tadi namanya? Energi. Bisa berubah jadi panas tadi, bisa juga berubah jadi cahaya. Tapi sebelum cahaya ke listrik dulu. Atau kita ganti sumber energinya menjadi ini apa? Matahari. Jadi kalian boleh coba-coba di HP-nya itu bisa kok dibuka di HP-nya. Nah, matahari. Ini kondisinya ya, kalau awannya tidak ada. Ini kalau awannya banyak, kita lihat apa yang terjadi. Bisa nggak dimanfaatkan? Kalau awannya sedikit, bisa? Oke, jadi ketika makin cerah kondisinya, maka semakin optimal kita memanfaatkan energi cahaya matahari atau energi cahaya itu. Tentunya, ya, kenapa tidak nyala ini? Karena generatornya tidak terputar. Iya, karena energi cahaya tidak bisa memutar generator. Apa yang digunakan untuk menangkap? Apa namanya? Apa namanya ini? Antena. Apa namanya ini? Panel surya. Panel surya. Jadi harus disesuaikan juga. Kalau energi gerak sumbernya berarti ya mengaktifkan generator. Kalau energi cahaya tidak bisa memutar generator. Tapi penangkap energinya adalah panel surya. Dari surya bisa jadi apa lagi ini? Cahaya. Nah, jadi ini lebih membuat pemahaman kalian lebih bagus dalam proses perubahan energi. Sahabat Anda perlu tahu banyak keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan biomasa. Dengan menggunakan energi biomasa, kita dapat mengurangi impor bahan bakar fosil dan secara langsung membantu meningkatkan kemandirian energi. Pemanfaatan biomasa yang berasal dari limbah dapat membantu untuk mengurangi tingkat polusi dan emisi rumah kaca. Misalkan potensi air di tempat kalian itu ada sungai atau tidak? Bisa jadi
jadi ada, bisa jadi tidak. Kalau ada, berarti kalian tebalkan ke garis yang ada ini. Ini kan putus ya, tebalkan. Kalau tidak, berarti tebalkan ke garis yang tidak ada. Seandainya tidak ada, kan tidak ada pertanyaan lanjutan. Misalnya ada sungai atau tidak? Tidak ada. Oke, stop sampai situ. Berarti potensi energi air tidak bisa dikembangkan di daerah kalian. Itu maksudnya. Jika ada pertanyaan berikutnya. Aliran sungainya itu deras atau sedang atau kecil? Pilih aja yang mana. Perkiraannya kalian tahu. Anggaplah Bose atau sungai apa namanya? Yang di belakang yang di sana itu. Yang melewati jalan raya itu. Sungai apa namanya? Kali apa? Deras atau tidak? Misalkan derasnya saat kapan? Apakah sepanjang tahun atau saat musim hujan saja? Jadi sepanjang tahun atau tidak? Bisa iya, bisa tidak. Jadi silakan terakhir kali ditulis ya bagian bawah ini. Kalau perlu bantuan untuk komisi analisisnya silakan bertanya. Sudah ada yang bisa analisisnya? Misalkan yang air. Ada, sedang, sepanjang tahun. Berpotensi tidak dibuatkan pinjam panik itu melalui listrik. Menurut kalian saja. Kan ada alirannya, jadi bisa menggunakan pinjam walaupun bukan yang besar, yang kecil. Jadi harusnya potensinya bisa berarti yang kecil. Nah, ada yang sepanjang tahun. Menurut saran kami, berhubungan di desa kami sumber airnya banyak, jadi sebaiknya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membuat pincir air dengan skala listrik yang kecil. Oke, pincir air dengan skala listrik yang kecil, karena potensinya alirannya sedang ya, tetapi ada sepanjang tahun. Ada lagi? Oke, silakan. Ya, dari kami Itu dengan saya akhiri diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, keluar. Oke, cepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Muhammad Dita Utara. Potensi energi cahaya matahari. Pertanyaannya, apakah lingkungan Anda mendapatkan sinar matahari? Jawabannya ya. Lingkungan saya mendapatkan cukup sinar matahari. Apakah panas sepanjang hari? Ya, panasnya sepanjang hari dan di seluruh tempat. Selanjutnya, apakah tersedia cukup ruang kosong? Ya, tersedia cukup ruang kosong. Berdasarkan analisis di atas, tuliskan solusi yang Anda tawarkan. Solusinya, di daerah kami sedang terjadi musim kemarau, sehingga cahaya atau panas yang dipancarkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Dengan menggunakan panel surya di tempat yang mendapatkan banyak sinar atau cahaya, sehingga energi yang dapat dihasilkan memungkinkan dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari atau digunakan dengan energi yang cukup kecil. Sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Jadi dari pembelajaran selama kurang lebih 1 jam ini, apa hal baru yang bisa kalian dapatkan? Ya? Kenapa dapat? Bisa paham tentang energi. Terus apa lagi? Hal baru yang bisa kalian dapatkan? Mengetahui apa? Sumber-sumber energi. Nah, selama belajar tadi, apa kesulitannya kalian? Apa yang menjadi kesulitan atau kendala? Pasti ada kan? Apa? Apakah bermasalah dengan koneksi internet? Ada yang bermasalah, ada yang tidak ya. Tadi ada yang bisa linknya bisa buka, ada yang bisa. Oke, apa lagi masalahnya?
Ketika mengisi LKPD ada masalah? Tidak ada. Oke. Nah, itu adalah pembelajaran kita. Jadi evaluasi tadi kita bisa gunakan. Jadi terkait jaringan internet itu kita bisa jadikan pelajaran. Kita bisa buat antisipasi. Jadi saya tidak selamanya mengandalkan dari link itu. Misalkan saya download rumah sehingga nanti bisa ditampilkan secara offline. Jadi tetap kita bisa belajar walaupun koneksinya kurang bagus. Ya. Nah, kemudian jadi dari permasalahan yang kita angkat di awal tadi saat mati lampu kita kekurangan energi. Solusinya apa kira-kira? Yang kalian sudah dapatkan tadi. Yang pertama, memanfaatkan apa? Tadi. Memanfaatkan energi matahari. Apa lagi? Memanfaatkan energi air. Terus angin. Terus apa lagi satu? Limbah ya, atau namanya biomasa. Untuk apa energi itu? Untuk membuat cadangan energi. Caranya membuat pembangkit listrik, tenaga angin, tenaga air. Tentunya kalau disesuaikan ya. Kalau di lingkungannya bisa besar berarti skala besar. Kalau di lingkungannya masih potensi kecil ya skala kecil. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Tulis nama dan kelas. Silakan jawab. Soalnya sama ya, silakan dijawab. Saya kasih waktu 5 menit atau 8 menit lah boleh. Tergantung kalian kalau cepat selesai ya. Yang sudah selesai boleh langsung kumpul. Soal yang tadi yang pertama itu, yang bawah itu yang tadi nanti kalian isi di rumah ya. Ya jangan kembali itu. Tadi kan belum belajar jawab itu, sekarang sudah belajar jawab itu. Kira-kira ada tambahan pemahaman atau tidak? Kan kalian rasakan itu? Ya semua? Silakan. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita sudah sampai pada tahapan protes dan kalian sudah menunggu jawabannya. Jangan lupa minggu depan kita tetap belajar ya. Kita lanjutkan materi ini untuk lebih memperdalam lagi dan kalian tetap semangat. Karena pada dasarnya belajar fisika itu sebenarnya belajar tentang kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita sudah buktikan kita sudah menyelesaikan permasalahan yang dalam bentuk solusi permasalahan kalian yang kita kaitkan dengan konsep energi alternatif. Masih ada satu lagi tagihannya, itu di link paling terakhir, nanti silakan diisi setelah di rumah boleh. Itu namanya survei motivasi belajar, silakan diisi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan ketika belajar tadi. Oke? Ketua kelas silakan siapkan pipi doa dan tutup kelas. Silakan. Siap, bro. Sebelum kita istirahat, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Sudah selesai. Ucapkan terima kasih.